Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu keempat masa Adventus berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 46. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku mengunjungi aku? Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita tentang Giuseppe Sarto yang kemudian menjadi Paus Pius ke-10. Ketika dia terpilih menjadi uskup, dia pergi mengunjungi ibunya dan dengan bangga menunjukkan cincin uskupnya itu kepada sang ibunda. Dengan nada penuh kebanggaan, ia berkata kepada ibunya, "Ibunda, lihatlah cincin uskup saya ini." Sambil tersenyum, ibundanya menunjukkan cincin perkawinannya kepada putranya itu sambil berkata, "Putraku, tanpa cincin perkawinan ini, engkau tidak mungkin mendapat cincin uskupmu itu." Saudara-saudari terkasih, dengan menunjukkan cincin perkawinan kepada putranya yang telah menjadi uskup, Ibunda Paus Pius ke-10 mau menunjukkan pentingnya panggilan untuk menjadi seorang ibu. Kardinal Joseph Vicenti dari Paris pernah mengatakan, ibu adalah manusia yang paling penting di atas muka bumi ini. Ia tidak membutuhkan kehormatan karena telah membangun katedral besar, namun ia telah membangun sesuatu yang lebih hebat daripada sebuah katedral dimanapun, karena ia telah mengandung dan memelihara seorang anak manusia. Itulah kebesaran seorang ibu. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, penginjil Lukas menceritakan kepada kita pertemuan antara dua orang ibu. Dua orang ibu yang terkenal, yakni Ibu Yesus dan Ibu Yohanes Pembaptis. Ketika Maria, Ibu Yesus, mengunjungi Elisabet, Ibu Yohanes Pembaptis. Tidak dikatakan kapan Maria melakukan kunjungan itu, tetapi rupanya tidak lama sesudah dia mendengar kabar dari malaikat Gabriel. Maria mengadakan perjalanan cukup jauh untuk membagikan pengalaman kegembiraan itu kepada Elisabet, saudaranya. Itu sebabnya dikatakan bahwa setelah memasuki rumah Zakaria, dia langsung memberikan salam kepada Elisabet sambil menceritakan rahmat yang begitu besar yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Mendengar salam tersebut, anak yang ada di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Anak itu sepertinya mendengar salam Maria dan ikut bersuka cita di dalam kegembiraan Maria yang memuji karya Tuhan dan menceritakan hal itu kepada Elisabet. Ketika mendengar salam itu, Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring sambil memuji Maria. Kata-kata pujian itu tidak berasal dari dirinya sendiri atau keluar dari perasaannya sebagai seorang ibu, melainkan dari Roh Kudus. Ketika itu, anak di dalam kandungannya melonjak, dan bagi Elisabet itu adalah tandanya. Sungguh terberkatilah Maria, dan dia merupakan perempuan yang paling diberkati dari semua wanita. Mengapa? Alasannya adalah karena buah rahim Maria itu adalah Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Elisabet menyebut Maria sebagai ibu Tuhan, walaupun Maria belum melahirkan anak yang ada di dalam kandungannya. Saudara-saudari terkasih, Elisabet yang juga sedang mengandung menyadari betapa dia mendapat kehormatan luar biasa karena kunjungan tersebut. Siapakah aku ini
sehingga ibu Tuhan mengunjungi aku. Ucapan ini merupakan pernyataan kerendahan hati yang luar biasa. Dia heran dan tidak percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi, yakni ibu Tuhan mengunjungi dia. Oleh sebab itu, Elisabet memuji Maria beserta anak yang ada di dalam kandungannya. Hatinya dipenuhi dengan sukacita besar. Semua itu terjadi karena kunjungan Maria yang tidak terduga-duga itu. Saudara-saudari terkasih, baik Elisabet maupun Maria adalah ibu dari dua tokoh penting dalam kitab suci, yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus. Mereka tentu merupakan ibu-ibu yang sangat bangga akan panggilan mereka. Menjelang pesta kelahiran Yesus, di mana Maria akan menjadi seorang ibu, marilah kita berdoa untuk para ibu. Semoga seperti Maria, para ibu tetap mengambil tanggung jawab ini sebagai tugas mulia di dalam hidup. Para ibu tidak membutuhkan kehormatan karena mereka telah membangun katedral besar, namun mereka telah membangun sesuatu yang lebih hebat daripada katedral dimanapun, karena mereka mengandung, melahirkan, dan mendidik seorang anak manusia. Kiranya mereka senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran, serta selalu dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.